Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markompur lagi kita sore hari ini ya, Senin sampai Jumat jam 3 sore. Pemirsa TVRI Sumatera Utara jangan pernah lewatkan. Karena tema-temanya, tema-tema yang menjadi trending ya. Nah hari ini kita pemirsa akan membahas tentang sesuatu yang mungkin menjadi hal yang saat ini sedang marak di mana-mana ya. Untuk masalah keamanan negeri ini mungkin ya. Nah saya ingin sampaikan kali ini mungkin saya agak sedikit maco ya kan karena narasumbernya juga nanti akan anak-anak muda kita para mahasiswa. Tapi saya tidak sendiri pemirsa, saya bersama host yang selalu dinanti-nantikan. Setiap hari ada nampaknya Markompur ini. Ada di sana dia. Siapa dia? Ayo. Siapa dia? Iya. Untuk itu bersama saya Nur Hasana tentunya yang selalu mendampingi Bang Putra ya dalam kategori untuk acara program Markompur ya. Dan tentunya yang kita bahas kali ini yang tentunya lagi trending-trendingnya dan kita sedikit miris nih dengan maraknya begal-begal di lingkungan masyarakat. Dan tema yang kita angkat pada hari ini adalah peran mahasiswa dalam mengantisipasi maraknya begal. Dan terkhusus buat pemirsa yang ada di rumah yang pengen tanya-tanya bersama kita di sini boleh bergabung di telepon interaktif di 0811 6100 386. Hasana ulangin kembali di 0811 6100 386. Nah, kali ini kita pengen tahu nih, siapa sih narasumber yang sudah dihadirkan, Bang? Kira-kira siapa nih, Bang, yang di samping Abang? Nah, kali ini anak muda yang datang pemirsa. Iya, jadi kita makin muda ya, Bang? Iya, kalau kemarin kan yang tua-tua disuruh ya kan. Nah, kalau kemarin itu korban begal, yang ini pelaku begal. Enggak boleh, bercanda. Kan Markompur ya kan. Nah, di samping saya ini sudah ada Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani ini adalah pendiri Republik Cinta, bukan salah ya. Ahmad Dhani Lubis, Ketua Umum Senat Mahasiswa Unimed. Ya, Assalamualaikum Adinda. Sehat Adinda? Sehat. Dari transfer tadi belum? Agak lain Ya, soalnya agak lain soalnya ya, senyumnya ya kan. Dari tadi Adinda ini sibuk selalu ya, jadi hari ini menyempatkan bahkan waktu. tadi aja baru selesai dari audiensi katanya ya, Iya, dari beberapa ada dinas di audiensi, Sumatera Utara, luar biasa. Mau ke sini ya. Tadi ongkos Gojek udah dibayar, kok jadi ke situ ya. Nah, Adinda semuanya Dan mungkin tentunya nanti juga akan menyusul ya, ada Ketua HMI Kota Medan juga. Kita tunggu Mungkin nanti. ada kendala nanti bakal menyusul untuk di acara ini akan tentunya menyusul pemirsa. nanti kita di hari yang berikutnya gitu, di hari inilah ya. Nah, pertanyaan pertama dari Abang dulu sana ya. Oke, silakan, Ini kan Bang peran Putra. mahasiswa dalam mengantisipasi maraknya begal ya. Sebagaimana kita ketahui dalam mungkin bulan atau beberapa bulan belakangan ini yang jadi korban itu banyak mahasiswa, ya kan? Mahasiswi belum ya, mahasiswa, mahasiswa maksudnya. Masih kategori mahasiswa gitu. Ya, ada yang sampai meninggal dunia. Ini kan sudah sesuatu yang mungkin mengkhawatirkan, betul Dan ya. Bagaimana mungkin Dani menjawab peristiwa-peristiwa yang lalu-lalu itulah. Sebelum nanti ada pertanyaan dari Kak Asana. Silakan Dan. Terima kasih mungkin sebelumnya saya mungkin ini yang kedua kalinya saya diundang di Oh, kedua kalinya. Markompur. Oh, Masya gitu. Allah. Berarti mau ketiga kali. Saya buat di sini. Iya. Tag produsernya dulu Iya, ya. tag produser ya. Baik, mungkin lebih ke pandangan saya gitu kan tentang maraknya begal saat ini mungkin itu memang benar-benar hal yang menggelitik gitu kan bagi keamanan Kota Medan sendiri gitu kan. Cuman ketika kita tinjau lagi orang-orang yang melakukan tindak begal itu kebanyakan memang orang-orang yang tercetus dalam geng-geng motor gitu kan. Dan orang-orang yang dalam geng motor itu juga masih bisa dibilang kategori sebenarnya anak-anak sekolah gitu kan. Anak sekolah berarti ya? Anak sekolah juga ada hal-hal gitu. Dan kenapa mereka bisa melakukan itu menurut pandangan saya karena banyaknya masih sekolah-sekolah yang ada di Kota Medan tidak bisa menuangkan apa yang mereka ingin ekspresikan gitu kan. Masih banyak sekolah-sekolah yang mungkin ekstrakurikulernya vakum dan lain-lain karena tidak ada support atas sekolah-sekolah gitu kan. Jadi menurut pandangan saya sebaiknya hal untuk menanggulangi hal-hal seperti itu bagaimana? Sebenarnya yang terpenting adalah edukasi pendidikan gitu kan. Pembentukan karakter seseorang gitu kan, moral dan mutunya gitu kan.
seseorang banyak mungkin yang pintar, banyak mungkin yang pandai ini, tapi ketika moralnya tidak ada, hal-hal itu yang bisa terjadi gitu ya. Jadi sebaiknya memang kalau misalnya orang banyak menuntut kepolisian bagaimana kerjanya untuk apa segala macam gitu kan, itu mungkin penanggulangan karena terjadi gitu kan. Biar tidak terjadi lagi bagaimana gitu kan, kita harus mengedukasi orang-orang yang terlibat gitu kan. Mereka bisa saja jadi korban gitu kan, korban atas hal apa kita tidak tahu, entah mereka akhirnya kecanduan narkoba, akhirnya mereka mencari pendapatan untuk gitu. Jadi kita harus meminimalisir bagaimana biar hal-hal itu tidak terjadi. Contohnya misalnya saya analogikan, kalau kita ingin suatu tanaman yang baik, maka kita bukan merawat batangnya atau daunnya, tapi akarnya. Gitu. Jadi bagaimana agar pola pikir anak-anak bangsa ini bisa terbangun, ya kita bangun dulu karakternya, kita bangun dulu moralnya. Itu sih salah satu hal yang bisa menanggulangi kejahatan kriminal para anak muda di Kota Medan ini. Baik, Sanah, ternyata saya kagum, abang kagum dengan narasumber Ahmad Dhani ini. Nggak salah rupanya produser memilih ya. Iya. Luar Karena biasa. tentunya jadi rindu nih Bang, tagline dari mahasiswa, salam mahasiswa. Gitu ya, Bang. Hidup mahasiswa. Oh, hidup mahasiswa. Itu udah bersalahan kan, belum makan siang apa. Iya, nampaknya ya kan. Nah Bang, ini terkait dari kegiatan-kegiatan ya Bang, sejauh ini atas kejadian yang sudah beberapa kali terjadi di berbagai titik di Kota Medan khususnya, peran dari mahasiswa sendiri lah untuk mengantisipasi ini agar mengurangi dari tindakan-tindakan kejahatan ini semakin maraknya seperti apa Bang? Baik, mungkin kalau berpandangan peran kami bagaimana gitu kan. Kami mungkin sebagai agent of change, agen perubahan, ya peran kami sudah jelas. Kami adalah orang-orang yang harusnya menjadi contoh, memberikan edukasi gitu kan. Seminimal-minimalnya mungkin kita punya adik gitu kan. Kita ya harus bisa mengedukasi dia dulu gitu kan. Mengedukasi. Kita awali dulu dari rumah kita, baru ke tetangga kita. Mungkin ada anak-anak muda yang mereka tidak ada suatu hal gitu kan, dan akhirnya nanti mengurus ke sana. Coba kita duduk, datang ke mereka, kita berikan gagasan gitu kan. Ayo, daripada kita kumpul di sini tidak jelas, ayo kita bangun sesuatu yuk. Kita ciptakan sesuatu hal gitu. Entah kita buat video YouTube dan lain-lain. Akhirnya hal-hal yang membuat pemuda-pemuda itu ke ranah kriminal tidak lagi terjadi gitu. Itulah peran mahasiswa yang diberikan kebekalan, privilege untuk mengasah pola pikir di universitas. Harusnya mereka implementasikan juga terhadap keluarga dan masyarakat sekelilingnya. Itulah yang membuat dia menjadi efek terhadap pemuda-pemuda yang mungkin belum bisa menduduki bangku-bangku perkuliahan. Gitu. Wih, mantap sekali ya kan. Jadi memang waktu luang itu ya sepertinya Dek Dhani sih. Karena terlalu banyak waktu luangnya sana. Jadi mungkin pulang sekolah, dulu mungkin waktu zaman-zamannya abang itu kami main bola gitu ya kan. Belum ada futsal. Lebih produktif ya Bang? Ya, main bola. Ya produktif karena waktu itu main bola kalau menang berapa itu produktif. Bukan, itu lain. Cari uang masuk. Kalau berisi nggak, kalau nggak berisi nggak mau kami, nggak semangat, nggak juga gitu ya. Banyak sekarang ini kan banyak ini ya, banyak hal yang bisa dilakukan seperti konten kreator misalnya. Ini memang betul juga disampaikan oleh Dhani tadi. Mungkin banyak yang bisa diekspresikan mereka di sekolah itu nggak bisa terfasilitasi. Maka peran mahasiswa untuk bisa mengedukasi, memfasilitasi ya kan. Kalau perlu jemput bola berarti ya. Ya, itu salah satu tanggung jawab sebenarnya gitu kan. Apalagi kami sangat betul-betul punya beban moral memang, apalagi kami selaku ketua-ketua pimpinan kampus yang dipandang kami diamanahkan kepada banyak mahasiswa, bukan hanya untuk menggali aspirasi mahasiswa tapi juga untuk menciptakan perubahan di masyarakat gitu kan, terutama untuk generasi bangsa sendiri. Asik. Mantep ya Bang. Kami sampai terpana loh mendengar jawabannya. Iya. Cocok jadi Menpora nampaknya ini. Atau ada calon-calon juga nih kayaknya. Iya. Ada korban nggak dari keluarga? Kebetulan saya dari keluarga atau tetangga sih belum ada memang. Belum ada ya. Ada. Apalagi Kalau saya bisa sebenarnya jangan sampai ya. Oh bukan ini ya, kira-kira mungkin bakal ada nih dalam waktu dekat. Memang sebetulnya pemirsa, kita bukan ibaratnya, saya agak miris juga sebenarnya kan bawakan Markombur ini, kalau nanti Markombur ini kita bawa terlalu tegang, jadinya nggak enak gitu ya. Karena kan kita lihat banyak korban ya sana ya, banyak korban yang mungkin sudah minta tolong, sudah
tolonglah jangan gitu ya kan, mau memohon mereka supaya jangan diapa-apai, ternyata masih dibacok, dipukul juga gitu ya kan. Maka dari itu kalau bisa acara ini ya jangan dianggap kita seperti kayak meremehkan, enggak ya, supaya kita jangan kaku aja sebenarnya ya kan. Dani tadi dan saya dengan Asana mungkin nanti banyak tertawa atau apa ya, hanya sekedar untuk kami supaya jangan terlalu kaku. Iya. Oke. Karena tentunya juga di sini program dari Markompur ini kita hadirkan untuk menginspirasi ya, khususnya para pemirsa yang ada di rumah, bahwasanya banyak loh kegiatan-kegiatan positif yang harus kita lakukan. Salah satunya background narasumber yang kita hadirkan juga beragam-ragam dengan tupoksi masing-masing gitu kan. Dan kali ini sesuai dengan tagline tema kita yaitu peran mahasiswa, ya kita hadirkan mahasiswa itu sendiri ya. Salah satunya Ahmad Dhani Lubis selaku Ketua Umum Senat Mahasiswa di Unimed. Dan kita juga sedikit apa ya Bang, kalau dibilang ya, kalau dari segi perspektif mahasiswa sendiri sebenarnya kegiatan yang ada di kampus itu juga bisa dikatakan lebih dari cukup, bahkan sangat banyak ya. Jadi tergantung bagaimana nih peran dari mahasiswa itu sendiri, keinginan dari diri sendiri untuk bisa lebih baik lagi membangun karir ke depannya, tupoksi untuk penunjang karir sih sebenarnya ya Bang ya. Baik, ini kita udah kedatangan satu narasumber lagi, kami Masya persilakan Allah. Abang Dagami. Oke, Masya luar biasa. Allah, luar biasa. Selamat datang Bang. Iya, Bang Ridho. Silakan, Ya Bang. silakan, kami kesangkut ini. Silakan duduk ya kan. Oke, silakan Bang. Silakan duduk. Mantap. Bang Ridho Farezi selaku Ridho Ketua Farezi. HMI Kota Medan Masya ya. Allah. Gimana Sudah. Bang keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Ridho ya. Sehat ya. Energik dia memang. Energik ya. Kita pakai topi HMI dia ya kan. Ini Markompur kita Bang ya, Siap, tentang siap. peran mahasiswa dalam mengantisipasi maraknya begal. Kalau di Jawa klitih katanya kan, Iya, di sini iya. begal namanya ya kan. Kalau Bang Ridho sendiri mungkin sedikit langsung kita tanya aja lah ya kan. Bang Ridho belum sempat tarik napas ya. Ini boleh diminum juga ini? Ah, boleh. Boleh Bunganya dinikmati. jangan dimakan, kalau yang ini boleh diminum. Bang Ridho, gimana peran mahasiswa lah mungkin pada khususnya HMI dalam mengantisipasi maraknya begal yang akhir-akhir ini memang marak ya di mana-mana. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bicara begal ini kan sebenarnya kita harus memahami dulu apa sebenarnya yang melatar belakangi sebenarnya, sehingga banyaknya begal dan akhir-akhir ini kok semakin marak gitu kan. Kita tidak boleh lupa yang pertama bahwa begal ini juga karena dua faktor menurut saya. Yang pertama adanya faktor ekonomi dan juga lingkungan. Kita memahami bahwa negara Indonesia juga salah satu merupakan masih banyaknya orang-orang miskin dan pengangguran di Kota Medan khususnya. Sehingga inilah yang melatar belakangi. Kenapa begitu? Karena faktor ekonomi ini juga diikuti dengan tidak hadirnya lapangan pekerjaan yang luas dan juga ya memadai gitu. Sehingga banyak pemuda-pemuda bahkan anak-anak usia masih Remaja, SMP, ya, gitu, remaja. SMA yang mungkin harusnya bisa meniti masa depan lebih panjang gitu, tapi mau tidak mau juga melakukan hal demikian. Yang kedua juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan di mana teman-teman ini juga ya mungkin dia yang awalnya biasa-biasa saja, tapi karena faktor persekawanan dekat dengan teman-teman yang lingkungannya tidak baik sehingga ikut-ikutan gitu. Nah, kita di sini dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Medan khususnya berperan bagaimana kita melakukan edukasi dan sosialisasi yang utama. Karena peran kita sebagai mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Pres ya. Masya Allah. Salam kenal Pak Pres. Presiden Baru ini Pak. ketemu sebenarnya sama Pak Pres nih, Oh, Bang. ini ketemu ya? Oke. Pak Pres. Jadi peran kita sama, bahwa kita sebagai agen sosial dan juga agen perubahan. Agent of change. Ya, kita melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap pemuda-pemuda. Dan itu juga yang kita lakukan hari ini, apalagi kalau kita berbicara jangka panjang nih, walaupun temanya adalah bagaimana peran mahasiswa dalam mengantisipasi begal, tapi kan harusnya pemuda nih lebih ditempatkan yang harusnya lebih top level lagi gitu. Kenapa? Karena ya pemuda hari ini adalah yang menentukan arah negara ini gitu. Masya Allah. Ya kita nanti menghadapi Pilpres 60% loh Bang. 60%. 60% suara pemuda gitu yang menentukan Udah arah negara termasuk ini. Pemudi berarti di situ ya. Ya, termasuk pemudi, pemuda dan pemudi. Dodo. Jadi ya, kita terus lakukan itu khususnya bagi jangan sampai, saya juga sampaikan kepada teman-teman, jangan pula sampai teman-teman di HMI pula yang jadi salah satu anggota begal ini Oh, iya. gitu. Ini kan bahaya bagi kita. Iya. Dan
Dan memang Bang, kita juga jadi korban Bang. Korban ya. Ada beberapa kader kita yang juga sempat kena begal di daerah Laudendang, di daerah Tembung. Ya kita ada beberapa korban yang bahkan luka-luka parah gitu loh. Insya Allah. Yang itu juga kita sampaikan, kita buat laporan ke pihak polisi Baik, juga. baik. Nah, kita mungkin akan tanyakan lebih lanjut ya. Apakah Makin tindak- seru nih ya Bang. Iya, Karena apakah tentu kita nanti juga pengen sih sebesar apa sih peran mahasiswa yang sudah dilakukan ya. Oke, tapi tentunya nanti bakal kita bahas karena kita pengen lihat ada yang lewat terlebih dahulu nih Bang ya. Iya. Kira-kira siapa yang mau lewat Bang? ini ada abang ganteng kita di sebelah ini ya kan? Ada Bang Agus and Friends Iya. ya. Silakan Bang Agus, hal hebat. Ya, baik pemirsa, kembali lagi Markombur ya, antisipasi maraknya begal ya, mungkin kami mengucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya bagi para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang mungkin ada kerabatnya atau keluarganya atau saudaranya atau temannya yang menjadi korban begal ini. Yang mudah-mudahan kejahatan ini bisa berangsur-angsur berkurang, dan kali ini kita bahas dengan para mahasiswa nih ya, agent of change. Iya, mantep kali. Kalau ya. udah berbicara tentang mahasiswa, ini tentunya banyak kegiatan-kegiatan produktif yang harus kita contoh ya. Salah satunya kita harus menghindari yang namanya maraknya begal di sekeliling ataupun di lingkungan kita. Dan tentunya untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya, kita masih buka telepon interaktif, hubungin kita di 0811 6100 386. Hasan ulangin kembali di 0811 6100 386. Pemirsa yang di rumah boleh tanya apa aja seputar tema kita yang sangat luar biasa pada hari ini, peran mahasiswa dalam mengantisipasi maraknya begal. Nah, karena kita sudah hadirkan dua narasumber yang memang benar-benar nih, kalau Berkompeten, dibilang mahasiswa nih, ini kepala-kepalanya ya kan. Iya. Pokoknya Hidup garda mahasiswa, terdepannya, gitu ya. garda terdepannya nih yang sudah kita Iya. hadirkan. Yang pertama ada Bang Ridho Farezi selaku Ketua HMI Kota Medan, dan yang kedua ada Bang Ahmad Dhani Lubis selaku Ketua Umum Senat Mahasiswa Unimed. Iya, atau Pak Presiden ya. Tadi pas Pampres sudah menunggu Pak ya. Kita ke Bang Ahmad Dhani lagi. Oke, ya silakan kan? Bang Putra. Ya, kita tanya, nah tadi kan dah apanya perannya. Nah kali ini kita bahas tentang mungkin upaya-upaya apa saja agar yang sudah dilakukan. Apakah membentuk satgas anti begal misalnya. Iya, apakah sudah Ya. ada nih Upaya-upaya tergambar apa ataupun saja. terencana gitu? Karena Iya. tentunya akan bahkan begal ini mereka punya strukturnya sendiri. Iya, ya. ada pelatihannya. Katanya seperti itu. Apakah ada survei tersendiri dari pihak mahasiswa Unimed? Boleh diinformasikan? Ada di survei mereka gitu kan. Baik, mungkin ini dari pandangan saya saja. Ya, gitu dari kan. pandangan. Kebetulan saya kan memang asli Begal. Kota bukan. Medan. Saya kan memang begal gitu. Wah, gitu ya. Agak serem nih. Rupanya bawa celurit di sini Iya, kan. biasa itu wajah disamarkan, terus suaranya sebut saja Agak-agak saya. gimana gitu ya kan? Silakan. Ya, saya bisa bilang pemuda asli Medan lah gitu. Jadi sebenarnya marak-marak begal ini di zaman saya dulu masih kecil pun terjadi gitu kan. Iya, betul. Dan polemiknya sama seperti saya sampaikan di awal tadi kan. Kenapa siswa itu begitu? Karena tidak ada yang memfasilitasi ekspresinya gitu kan. Jadi kami mungkin dari teman-teman Mahasiswa, Badan ya. Eksekutif Mahasiswa di Sumut sudah adalah merancang beberapa kegiatan yang memang mengedukasi siswa-siswa gitu Nah, kan. boleh sampaikan juga itu. Ya, mengedukasi untuk siswa-siswa, kami insya Allah bakal mengundang mungkin siswa-siswa atau kami langsung terjun ke siswa. Itu plan kami untuk memberikan materi tentang lebih rincinya sebenarnya seseorang bisa ngambil kebijakan agar tidak melakukan hal tersebut kalau dia punya jiwa leadership yang baik gitu kan. Nah, itu dia. Jadi hal-hal itu yang ingin udah kami konsep, ingin kami mulai gitu kan, memberikan edukasi terhadap siswa gitu kan, karena harus kita menanggulanginya dari dini gitu kan, dari awal. Jangan kita menuntut penyikapan atas pihak yang berwajib gitu kan. Kita kan tidak mau tunggu ada terjadi dulu gitu kan. Betul. Harus kita tanggulangi kawan. Itu sih kalau dari kami teman-teman mungkin Badan Eksekutif Mahasiswa di Sumatera Utara yang memang untuk menanggulangi hal itu sih kami akan berikan edukasi terhadap beberapa sekolah-sekolah mungkin yang bisa menjadi role model dari para Iya, siswa-siswa. role model ya.
Jadi tandanya sekolah-sekolahnya kan ketua ya. Karena nggak semua sekolah juga. Benar-benar. Ya pula kita datang ke sekolah yang isinya ilmuwan semua bilang cerita begal apa ini. Mereka ini, tidak terpikir sampai ke sana. nggak terpikir ke sana. Mereka pas, sibuk dibuat dengan kegiatan-kegiatan mereka menemukan rumus-rumus fisika, kimia ya kan. Baik, kita ke Silakan. Bang Rido Ya, ya. siap. Kalau kita berbicara tadi kan tentang peran mahasiswa itu sendiri, apakah nih dari pihak EMI sendiri ini ada bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu tentunya untuk mengantisipasi dari begal ini? Betul. Oh ya. Jadi kalau dari HMI sendiri kita secara formal maupun informal kita beberapa kali komunikasi juga dengan pihak kepolisian sebenarnya. Dalam hal ini mungkin Polrestabes Medan karena itu tadi saya sampaikan di awal bahwa juga kader kita juga Jadi pernah korban. Iya, jadi salah satu korban korban begal gitu kan. Kita butuh atensi dari Bapak Kapolres dan juga tim gitu untuk bagaimana begal ini bisa ditekan lah angkanya. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan kita pernah sampaikan kemarin dalam bentuk tulisan juga di media. Sebenarnya kan begal ini kan dia berada pada titik-titik yang mungkin malah jalur alternatif gitu, bukan di jalan-jalan lintas yang besar Utama, yang iya. jalan utama yang orang banyak lalu lalang lewat gitu kan. Tapi alternatif. Jadi kita pernah sampaikan ini kan ada nih Babin Kaptipmas misalnya. Itu kan di tiap daerah-daerah apa namanya Tiap kecamatan ataupun desa kelurahan itu kan ada gitu. Itu saya meminta pada pihak Polres saat itu untuk diberdayakan gitu loh supaya bisa menekan. Itu satu. Yang kedua juga sebenarnya ada sisi baiknya bahwa Polrestabes Medan kemarin sampaikan sudah memiliki tim khusus juga. Itu tim tawon namanya kalau tidak salah, tim anti begal juga. Cuman mungkin kita minta untuk bisa melintasi jalur-jalur yang saya maksud tadi gitu. Jangan hanya saja alternatif tadi ya? di jalur utama saja karena memang kejadiannya seringkali di jalur-jalur yang Alternatif. gitu, yang jalan-jalan pintas, jalan-jalan potong. Dan ya saya sepakat dengan disampaikan oleh Pak Pres tadi gitu bahwa poinnya adalah ini perlu adanya peningkatan ataupun pembangunan sumber daya manusianya gitu loh. Bahwa di sini banyak siswa-siswa yang sebenarnya punya kapasitas dan kemampuan, cuman belum punya tempat untuk disalurkan gitu loh. Nggak punya wadah. Iya, nggak punya wadah untuk menyalurkan ekspresinya gitu, sehingga ya kelain hal tadi karena faktor mungkin tekanan ekonomi ya, dan faktor lingkungan, pertemanan dan sebagainya, sehingga ya mungkin awalnya ikut-ikutan tapi jadi Lama-lama gagah-gagahan jadi gitu. gagah-gagahan, ya. Unjuk inilah yang Wow. tinggi bahkan Iya. aku tuh lebih hebat gitu ya kan. Atau bahkan jadi hobi. Terus hobi apa? Begal gitu ya. Enggak juga lah ya. Nanti kalau daftar pekerjaan tuh kayaknya ya. Iya, tapi saya tidak melihat dari jawaban presiden dan ketua ini yang ini normatif jawabannya. Mantep kali, cocok jadi caleg nampaknya di harapannya ya kan. Saya pikir tadi Calon-calon juga ini kayaknya ya kan. Saya pikir tadi apa namanya Bang Dani sama Bang Rido ini jawabnya hal-hal yang menuju kepada ini. Kami akan berikan pelatihan Wing Chun katanya, pelatihan karate udah kepada seluruh siswa. Jadi ketemu begal karate aja. Dan ke Bang Dani dulu kita nih ya, Bang Dan. Saya mau tanya, kan ada juga yang kasusnya di Medan ini mungkin itu ya, yang dia dibegal, tapi dia melawan begal terus dia menikam atau melakukan apa lah ya, tindak pembelaan diri begitu ya kan. Nah ini bagaimana tanggapan dari para mahasiswa, apakah memang harus seperti itu ya kan, tapi jadikan tersangka nih sama kepolisian. Nah itu pula ya kan, kan tersangka Padahal malah kan dia pengen membela diri. Iya, membela Nah, diri gitu. itu tanggapan Kita tidak para bisa- mahasiswa gimana nih, dari Bang Dani dulu lah. Baik, terima kasih. Mungkin saya menyikapi itulah hal-hal mungkin yang cacat dalam hukum kita sendiri gitu kan. Saya pernah nonton salah satu film India gitu kan. Ada seorang ayah menembak salah satu pejabat gitulah kan, menembak hingga meninggal dunia. Dia dibilang teroris dan segala macam. Padahal alasan kenapa dia menembak itu karena anaknya diperkosa oleh pejabat itu. Nah Gitu kan. itu dia. Dan akhirnya ketika di persidangan si orang tua ini dinyatakan tidak bersalah gitu kan, karena memang dia melakukan itu karena ada unsur sesuatu. Itulah sebenarnya yang bentuk pola hukum kita yang harus memang dibenahi. Kita harus bisa memandang mana adil mana keadilan Iya, gitu kan. betul. Harus bisa memandang mana yang adil mana yang keadilan. Seperti yang tadi lucunya, kita dibegal, kita mungkin ada kemampuan gitu kan Iya. untuk melawannya, dan mohon maafnya yang begal kita itu meninggal dunia kita buat. Itu kan harusnya ada landasan hukum yang membuat bahasanya ketika ada seseorang terkena ancaman
sesuatu hal kejahatan, jikalau ia melawan, maka dia harusnya tidak terkena sanksi hukum apapun gitu kan. Karena kan opininya kenapa dia terkena juga pasal itu, alasannya karena hak asasi gitu kan, dia mencabut hak asasi manusia. Sebenarnya hal yang aneh gitu kan, pemahaman hak asasi itu yang sebenarnya apa sih? Karena kan dua kemungkinan antara si korban yang meninggal atau si pelaku. Ya, kalau sudah meninggal. berhadapan seperti itu kan dua kemungkinan Itu dia. Jadi menanggulanginya dari pribadi, kita belajar bela diri pun ya nggak ada gunanya juga. Karena kalau bisa kita ngelawan dia dan dia minimal masuk rumah sakit, kita juga yang kena. Hal-hal itu sih sebenarnya para dewan-dewan kita harus bisa lebih memperbaiki lagi pasal-pasal itu. pasal-pasal itu. Jangan pasal-pasal kepentingan pribadi mereka aja dulu diperbaiki, tapi kepentingan hukum kita juga perlu benar-benar dilandasi untuk memang kemaslahatan kita sebagai rakyat gitu kan. Kita perlu landasan hukum. Jangan masaan ada saya dengar polisi bilang, ya udah kalian kalau misalnya dibegal campakannya kereta kalian lari, kan aneh gitu kan. Kan aneh gitu kan. Karena kita di situ pihak yang dirugikan. Iya, istilahnya kita nggak tahu entah itu motor hasil jeripayah dia, tabungan, Iya, betul. atau ini hal yang apa, masaan biar gini gitu. Padahal dia mungkin punya kemampuan untuk melawan gitu kan. Itu sih Masya Allah. menurut saya mau, memang harapan saya para pemangku kebijakan dan pembuat undang-undang kita lebih cerdas lagi dan lebih beretika lagi dalam menetapkan dan juga melakukan kebijakan gitu sih. Karena tentu harapan kita sesuai dengan Pancasila sila kedua ya Bang ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya Masya itu ya. Allah. Yaudah. Jadi karena kita ingin menciptakan bahwasanya keadilan itu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tanda kutip, bukan untuk hal-hal orang yang mempunyai kepentingan itu sendiri gitu ya kan. Oke, nah ini kita mungkin masuk ke segmen berikutnya, cuman ada mau nyanyi lagi dong. Oke, ada yang Sabar boleh dong lagi ya. Sampai itu jadi Oke, mau sambil menanggapi. menikmati ya ya. kan? Ya. Dan juga mungkin pemirsa yang di rumah juga bisa lebih beraktivitas kembali ya. Iya. Untuk itu silakan Bang Agus and Friends. Ya, silakan main hati. Baik pemirsa, kembali lagi Markombur, peran mahasiswa dalam mengantisipasi maraknya begal. Nah ini kita ke Bang Rido Roma dulu nih. Bang Bang Rido Roma ya. Bang Rido Rido ya Farezi kan? Bang. Rido Lain ya? Farezi, adiknya Rido Roma. Iya. Mana brewoknya bang? Oh ya, oke. Belum ya, nanti pakai itu ya, biar lebih brewoan ya. Biar full ya Bang ya. Iya, iya. Oke, kita kembali ke tema ya kan Bang. Kalau kita membahas tentang begal ini tentunya mungkin sudah ada titik-titik yang harus kita waspadai Bang. Oke. Dari pihak HMI sendiri atau juga nanti bisa ditambahkan oleh Unimed. Kalau khusus di Kota Medan nih, biar pemirsa yang di rumah juga bisa menghindari untuk jalur itu di tengah malam khususnya. Betul. Boleh Bang diinformasikan Bang? Ya, mungkin yang masuk dalam wilayah hukum Polrestabes Medan lah ya, yang saya ketahui itu ada beberapa titik yang mungkin rawan untuk dilalui di malam hari di atas jam 10 gitu. Misalnya kayak di Setiabudi itu termasuk, ada Setiabudi, ada Medan Tembung, ada di daerah Laudendang, Percut Seutuan, kemudian di daerah Ring Road, sama satu lagi itu di daerah apa namanya, lintasan Gatot Subroto. Nah itu yang saya tahu dan saya pernah lihat segerombolan, iya segerombolan itu bawa ini, ya cuman karena saya sendiri kan nggak mungkin juga saya mau gimana gitu kan. Uji nyali ya. Iya, gitu. Saya pernah lihat, jadi memang saya saksikan langsung ternyata di pukul 11 saja mereka sudah kumpul gitu loh, sudah persiapan sebelum marak-maraknya dan pada ditangkapin ya. Itu kejadiannya sebelum yang saya lihat itu sebelum marak-maraknya tangkapi. Itu sih kalau dari saya beberapa titik itu yang perlu diwaspadai. Pak Pres sendiri? Kalau dari saya pribadi sih hampir sama, cuman saya menambahkan satu lagi, lebih daerah dekat mau UMSU itu mau ke arah mana itu, nah, itu juga ada gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya sama yang disampaikan Bang Rido tadi kan, bahwasanya begal-begal ini dia mengambil jalur pertama yang memang orang satu-satu lewat gitu, nggak jalur ramai. Kedua, saya memetakan juga begal-begal ini pandai dalam memilih korbannya. Saya nggak tahu ilmu mereka dari mana, mereka bisa tahu itu warga asli situ atau tidak. Apa ya, profiling ya? Jadi ketika warga asli situ, mereka nggak akan berani membegal gitu kan. Orang-orang yang memang lewat yang dibegal mereka rata-rata gitu kan. Makanya itu sih yang perlu kita
waspadai gitu. Oh, ini orang sini, ini sana nih orang Amparan Perak nih, jangan dibegal di Amparan Perak gitu ya kan. Ini Buka Abang kartu Bang umpamanya. Putra nih orang Marelan nih Iya. gitu ya kan. Nah, jangan Saya- lewat di situ gitu ya Iya, kan. betul. Pasti. Lebih safety aja sih mungkin melewati jalan-jalan daerah itu, itu ya, titik-titik lebih gitu ya. kencang, jangan pelan-pelan. Ya, gitu jangan aja pelan-pelan sih. ya. Kalau bisa jangan lewat jalan situ sih yang udah disampaikan tadi gitu kan. Nanti kita ciptakan satu sepeda motor bisa terbang ya. Jadi nggak usah lewat situ. Kita mau lihat mana? Tadi semua Terbang jalan aja udah ya, disebutkan. lewat udara ya. Semua jalan ya, disebutkan jalan-jalan yang memang betul-betul ini kita lewati sehari-hari kan. Ring road itu terutama ya kan. Jalan Medan Utara satu lagi Bang, saya lupa. Ya, Daerah Medan Utara. ya kampung kita lah itu di Oh, iya. Adinda, ya kan. Ya, apakah Adinda tidak melihat saya salah satu pelaku? Lebih ke korban nggak? Tampaknya lebih ke korban. Tampak sedih wajahnya gitu ya, lebih ke korban ya. Ya memang pemirsa juga mungkin kita tidak lupa juga ya kan pada saat mungkin mau berangkat ya berdoa juga lah ya Iya, kan. iya, Karena kita tidak selalu lepas meminta pertolongan Allah semuanya Subhanahu wa kan Ta'ala ya. semua takdir kan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa ya kan. Kemudian bersedekah ya, lihat para pasien kita ini menerima nih mungkin sedekah. Bukan maksudnya. Nampung ya? Iya, sedekah subuh atau apa Oke, ya oke. untuk mencegah hal-hal yang itu seperti itu. Nah, juga mungkin Abang ingin tanyakan ke Pak Pres juga, ke Rido juga mungkin begini. Ada nggak dibuat entah satu komunitas atau satu pasukan yang khusus untuk bukannya Satgas anti begal ya kan? Apakah HMI, sudah ya. terpikirkan nih Pernah dari nggak pihak terpikir Satgas kemahasiswaan anti begal? sendiri? Satgas ini kan bukan berarti harus unjuk kebolehan kan enggak, kan saja turun Biasanya ke dia ini. tim belakang-belakang layar Iya, gitu ya kan, tanpa tapi- diketahui. Karena justru kalau udah ada dibilang gitu, dipublikasikan, itu orang wanti-wanti kan. Pernah nggak dibuat atau memang sudah ada dibuat nampaknya? Pak Pres, yang tadi tuh lain ya kalau yang untuk edukasi tadi kan memang bisa juga termasuk program Satgas kan gitu kan. Tapi paling tidak kan kalau udah Sudah ada ada gitu. timnya atau belum? Eksekutornya udah Kalau ada bisa atau belum? kita bentuk nih. Biar ini ya, pertama kan Nampaknya edukasi. Bang Putra nih yang semangat kali ya. Takut. Coba cari Korban tahu begal. ya. Coba cari Iya, tahu pasti ya. cari Gimana tahu, ya. antisipasi. Oke, Karena saya kemana-mana pemirsa kan lewat di jalan sebutkannya tadi. Kalau jadi korban kan telepon Jadi minta dia. perlindungan. Iya, ya kan? minta perlindungan. Kalau anak-anak ini kan selalu ada. Misalnya dia di jam-jam tertentu mereka melakukan apa gitu ya kan, patroli bersama gitu ya kan. Karena tidak menunggu bapak-bapak polisi aja. Kalau kita tunggu bapak polisi kan mungkin banyak nih yang mau dikawalnya. Tapi peran mahasiswa berkoordinasi lah dengan Dengan pihak pihak terkait ya. kepolisian. Ya kan. Ada nggak dari Pres mau Unimed sendiri? Untuk kami sendiri dari Unimed mungkin belum ada hal-hal itu karena dari berpandangan dari landasan hukum dan lain-lain pun bukan kewajiban kami untuk terjun gitu kan. Ini jawaban yang saya tunggu dari tadi. Untuk itu. terjun menyikapi itu kami hanya sebatas memang memberikan edukasi. Kalau turun langsung memantau mana nih begalnya. Mungkin Udah tidak ikutan bisa. ya? Iya, apalagi kalau misalnya kita pantau, wah ini begalnya mereka lagi cincang-cincangan dengan korban. Nggak. Kita datang ke sana pun Banyak membantu agak gimana juga gitu Ya, kan. Kemudian kalau apa ilmu bela diri mungkin yang membegal tuh guru kita kan. Oh, tua rupanya katanya kan. Kalau Rido sendiri ada Ya. niatan seperti itu dengan kawan-kawan karena mungkin ada kawan yang jadi korban kan sudah kan? Ya. Yang pertama mungkin kader HMI dan kita lah teman-teman pengurus HMI memang terbilang adalah salah satu kelompok yang memang sering beraktivitas pada malam hari juga gitu. Maksudnya pulang malam habis kita rapat. Ini kelompoknya Fatima kita ini. diskusi. Payah tidur malam. Tidur malam. Fatima. Hampir semua mahasiswa begitu. Iya, hampir semua mahasiswa begitu kalau aktivis gitu maksud saya. Cuman kan karena kita beraktivitas juga sering pada malam hari dan lewat di jalur-jalur Titik-titik tadi tertentu tadi juga, ya kita mungkin lebih kepada memantau dan kemudian lapor langsung, Ya, ada koordinasi punya langsung. sendiri ya. Gitu. Kalau untuk terjun langsung seperti yang disampaikan Pak Pres mungkin bukan tugas kita juga Bang gitu kan. Kita lebih kepada koordinasi, mungkin nanti menyampaikan informasi kepada pihak-pihak terkait bahwa kemarin baru aja kejadian gitu atau baru kumpul mungkin bisa diselidiki lebih lanjut gitu. Dan tapi kalau untuk semacam posko untuk pengaduan ya. hukum, pembelaan hukum kita ada siapkan itu. Oh di mana? Ya di kantor kita karena kita memang juga ada bidang hukum dan HAM kan di HMI cabang Medan. Jadi memang itu yang memang untuk membantulah mengadvokasi masyarakat jika kesulitan dalam apa ya? Hal hukum memperoleh keadilan gitu ya. Iya, memperoleh keadilan di negerinya sendiri. Nah, gitu. Ya Allah. Jangan lupa nanti Ini kalau coblos Rido ya. Iya. Bercanda bisa.
Iya, Kalau baik. udah ketua HM yang ngomong ini udah agak gimana gitu ya kan. Nah, Pokoknya kita- apa itulah apalah itu katanya. Kita udah di akhir nih. Oke. Udah di akhir. Nggak terasa ya, nggak Bang, ya? terasa nampaknya. Sebelum kita korek-korek lagi ya kan. Tadi jawabannya bagus, ternyata mereka tidak terjebak dalam pertanyaan saya. Ya kan? Karena dia udah wanti-wanti kalau misalnya nih mereka yang terjun langsung nih ya membuat tim itu udah direkrut mereka Bang, udah nggak jadi mahasiswa lagi. Iya. Bagian Kamtipmas kayaknya. Surkiti. Iya. Security. Surkiti. Nah, kita di penghujung acara pemirsa, mungkin kita akan berikan masing-masing lah ini ya. Closing statement diawali dengan Bapak Bresma Unimed yang terhormat. Pesan apa yang pengen disampaikan kepada pemirsa, Ya, mungkin di upaya akhir untuk nanti. pencegahan itu sendiri sehingga begal ini bisa kita minimalisir. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya hanya menghimbau gitu kan untuk segenap masyarakat gitu lebih berhati-hati lagi, lebih berwaspada lagi terhadap memang jalan-jalan yang memang rawan, lebih safety lagi mungkin dalam berkendara gitu kan, spion dilengkapin biar kita bisa mantau ketika ada orang yang udah mulai ngikutin, kita mungkin bisa menambahkan kecepatan gitu kan. Dan saya juga memberikan sedikit nasihat kepada adik-adik mungkin yang terlibat atas hal-hal itu, ayolah berubah gitu kan. Dirimu tidak akan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat ketika dirimu tetap di situ gitu kan. Coba cari role model yang bisa menjadi acuanmu gitu kan. Jangan mulu-mulu insecure gitu kan dengan keterbatasan ekonomi dan lain-lain. Banyak orang-orang sukses yang dari latar-latar bawah gitu kan. Tapi asasnya apa? Dia bukan ikut begal, dia mengasah dirinya, memanfaatkan setiap momen-momen yang dia dapatkan. Itu sih harapan saya kepada adik-adik dan juga teman-teman penerus bangsa ini, karena di tangan kita nih 34 tahun 40 tahun lagi ke depan untuk mensukseskan dan menciptakan Indonesia jadi lebih maju gitu kan. Dan saya berharap juga kepada kepala-kepala lingkungan mungkin untuk membuat lagi tuh seperti kayak apa namanya? Siskamling, keamanan yang mutar terus gitu kan. Kayak di daerah saya itu jarang ada kayak gitu. Kenapa? Karena selalu ada tuh orang yang ngetok-ngetok tiap jam 1 malam, jam 2, jam 3 ngetok-ngetok selalu lewat, dan tidak ada hal-hal kayak gitu karena ada yang menjaga. Itu sih harapan saya. Jadi keamanan di masyarakat dibuat oleh kepala lingkungan, edukasi sudah apa. Ya semoga dengan hal itu betulan dijalankan, hal-hal begal ini jadi terminimalisir dan bahkan terhilang dari kota Medan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Silakan Rido mungkin. Siap. Saya mungkin lebih kepada penekan kepada 3 elemen lah ya. Maksudnya yang pertama kepada seluruh masyarakat Kota Medan khususnya dan umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini kan lagi marak-maraknya begal gitu. Jadi untuk jalur-jalur alternatif, kemudian aktivitas di malam hari itu coba lebih dihindari. Kalaupun seandainya memang harus dilakukan, mohon jangan sendirian gitu. Jangan sendirian dan juga coba saling berkabar dengan teman yang lain. Karena memang akhir-akhir ini sangat marak Bang, sangat marak sekali gitu. Kita melihat langsung dan merasakan gitu, merasakan oleh orang-orang di sekeliling kita yang menjadi korban gitu. Yang kedua juga bagi teman-teman adik-adik kami yang di luar yang mungkin merasa bangga menjadi sekelompok apa ya geng motor jalanan gitu. Kita tidak masalah kalau itu namanya geng motor atau klub motor, kalau sifatnya positif dan tidak merugikan orang lain. Yang menjadi masalah adalah kalau tujuannya adalah gagah-gagahan gitu loh. Dan ini berhubungan dengan pihak yang saya maksud adalah pihak pemerintah dan aparat penegak hukum. Coba di Kota Medan ini kita siapkan saja gitu wadah untuk kalau memang orang mau gagah-gagahan, mau apa namanya sparring untuk adu tinju dan segala macam, sparring kekuatan, ya siapkan wadah ring tinjunya gitu yang pertama. Yang kedua juga untuk ini kan karena faktor ekonomi tadi saya bilang di awal. Jadi mungkin lebih difokusin terhadap bagaimana pendidikan dan juga dorongan dari peningkatan ekonomi di masyarakat gitu, khususnya di tempat-tempat yang kurang terperhatikan. Misalnya di daerah Medan Utara mungkin lebih ditingkatkan peningkatan dan pembangunan sumber daya, peningkatan kualitas hidup gitu. Karena kita kemarin sempat juga Bang, kita koordinasi dengan Polres Pelabuhan Belawan, yang Polres juga sampaikan begitu gitu, bahwa kita berapa kali juga melihat kejadian dan merasakan langsung, mereka sampaikan begitu,
di Belawan itu ya begitu, karena memang ketika ditanya tidak ada orientasi hidup gitu loh, barangkali gitu. Bahkan ribut antar gang tawuran itu didukung oleh keluarganya juga gitu. Nah ini kan yang gawat, Bang. Kalau udah sampai pihak keluarga mendorong untuk ribut ini kan yang gawat. Nah ini makanya maksudnya kita sama-sama lah, mari kita sama-sama, kami pun dari aktivis, dari teman-teman mahasiswa juga siap membantu, siap mendorong untuk kita menekan angka begal nih. Ini nggak akan bisa selesai. Sampai kapanpun mungkin akan ada terus kejahatan. Cuman bagi masyarakat, mahasiswa, teman-teman aktivis, terakhir saya ingin bilang bahwa kejahatan itu, kalau ada pepatah bilang kejahatan itu muncul bukan karena niat si pelaku ya kan, karena ada kesempatan. Maka waspadalah kan gitu. Terima kasih Waspadalah gitu ya. kepada Rido ya kan, kepada Dani juga selaku Presma Unimed juga ya. Mudah-mudahan nanti pemirsa di rumah juga apa yang kita doakan pada hari ini ya berkurang ya kan, dan kemudian generasi kita ke depan terhindar dari hal-hal negatif. Baik, mungkin itu saja ya Sanah yang kita akhiri dulu acara kita hari ini. Saya Putra Adika Siagia undur diri. Dan saya Nur Hasanah, tentunya jangan lupa saksikan terus program Markombur di setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tentunya kita hadirkan dengan narasumber yang luar biasa yang tentunya akan menginspirasi pemirsa yang ada di rumah. Untuk itu sampai bertemu di acara Markombur selanjutnya. Dadah. Silakan.